Dari alas berpikir seperti tadi itu berarti aku ingin mengatakan bahwa orang Indonesia tidak pernah menjadi Islam. Belum pernah menjadi Islam. Dalam arti yang Islam yang sesungguh-sungguhnya. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ya, Islam diartikan selalu pada ritual. Sedangkan ritual itu adalah bentuk daripada efek daripada setelah orang peduli dia baru melakukan ibadah. Bukan sebab daripada kebangkitan. Contoh misalnya ya, ini aku agak nyinggung sedikit ketika Panji dilaporin polisi. Mensreya. Dia dilaporin polisi gara-gara bilang cari pemimpin jangan cuma yang soleh. Aku pikir itu kan itu kan ajaran agama Islam. Oh iya? Iya, ajaran agama Islam pilih pemimpin jangan hanya yang soleh. Karena kita tidak dibayar karena solehnya itu. Ada sebelum aku lanjutin lagi, ada dokter yang WhatsApp aku nanya, Ustadz, aku punya 2 kandidat di bawahku nih. Aku pilih mana di klinikku? Satu orang Kristen, tapi dia skillnya bagus, atau dia orang Muslim tapi skillnya biasa. Aku bilang pilih yang skillnya bagus. Karena orang datang ke klinikmu bayar bukan karena bayar dia, bukan karena agamanya ya. Betul. Kan nggak nanya nih siapa dokternya agama apa enggak. Yang dia bayar skillnya. Nah maka di dalam Islam pemimpin itu tidak cukup hanya soleh. Itu adalah ajaran Islam misalnya. Karena contoh misalnya kalau sekarang terjadi inflasi misalnya, atau ini krisis energi gimana? Ya udah kita sholat minta sama Allah. Itu bukan solusi Islami. Tapi yang dipahami di Indonesia Islam adalah begitu. Ketika misalnya lagi ada paceklik, coba doa pada Allah. Itu tidak Islam. Itu saja tidak Islami. Tidak Islami. Tapi Rasulullah ketika misalnya perang, Rasul mencontohkan ketika ada sahabat yang nanya pada Rasulullah, ya Rasul kenapa kamu pakai baju zirah 2 lapis? Itu menandakan Rasulullah mengerjakan sebab akibat. Karena sebab akibat adalah bentuk tawakal pada Allah. Nah artinya kalau dikatakan Indonesia Islami nggak sih? Menurutku sama sekali nggak. Contoh ya misalnya, apakah Indonesia tawakal? Ya kita lihat dulu nih misalnya. Kalau misalnya dikatakan Indonesia tawakal, sebab akibatnya dikerjain atau enggak? Misal contoh, ada pesantren runtuh nih. Bagaimana cara pandang orang Indonesia? Orang Indonesia bilang takdir. Ini sudah qadarullah. Aku pikir sebentar, ini qadarullah dari mana? Ini kan sudah bisa dihitung. Semua teknik sipil tahu ketika nggak usah mereka hitung, mereka ngelihat aja yang runtuh itu dari segi pilarnya itu udah jelas pasti runtuh. Kalau dibangun 3 lantai gitu kan, itu udah pasti runtuh. Nah artinya kalau dikatakan qadarullah, enggak, itu bukan qadarullah. Kalau dikatakan bertawakal pada Allah, justru itu tidak bertawakal. Jadi kalau ada orang tidak melakukan sebab akibat yang benar, maka dia dikatakan tidak bertawakal. Nah itu yang aku maksud sebagai orang Indonesia kayaknya belum sempurna menjalankan Islam. Mau contoh yang paling mudah, gampang, ini pasti semua orang sepakat nih. Kita kayaknya mengkhianati Islam dari asalnya karena kita tahu bahwasanya Allah menurunkan ayat pertama adalah Iqra. Tapi berapa banyak minat baca orang Indonesia? Itu aja sih misalnya. Orang Indonesia ya Allah malas banget baca. Jadi fakta itu malu kita. Betul. Dan orang-orang mungkin berpendapat, oh ya itu karena buku tidak terakses dan segala macam. Aku pikir dari dulu juga buku tidak terakses sih sebenarnya. Dan kita lupa bahwa kapan Allah menurunkan kata-kata Iqra itu ketika di Arab gak ada buku. Kan maksudnya gini, aku sebagai orang Muslim taruhlah ya misalnya kalau ada Rasul bilang Iqra, aku bilang kita harus baca apa ya Rasul? Orang di situ nggak ada buku. Orang buku waktu itu adalah sebuah yang sangat bukan eksklusif lagi. Pertama bukunya nggak ada. Yang kedua kalaupun ada kita nggak bisa baca. Karena bahasa itu terbatas kan gitu kan pada saat itu hanya oral language. Jadi lebih kepada perintah untuk belajar kan Iqra itu. Betul. Dan kita bisa bayangin bagaimana belajar bisa dari apa saja ya. Bener banget. Belajar dan benar-benar dalam tanda kutip analisis. Jadi kalau aku artikan adalah critical thinking. Sebenarnya. Nah, jadi dari ayat yang satu ini critical thinking bukan ansih. Benar. Membaca buku. Diinternalisasi oleh Rasulullah sehingga dalam waktu kurang daripada 50 tahun Rasulullah tuh bisa membangkitkan satu generasi yang berbeda dengan generasi awal. Nah, ini yang nggak ada di Indonesia. Problem ini nih. Jadi artinya menurutku sih itu yang terjadi di Barat. Dan itu yang hilang daripada kita. Dulu kita melakukan itu, terus kemudian ketika 1258 karena kita menghilangkan sebab-sebab kebangkitan kita hancur. Nah tapi setelah itu kita bukan Indonesia saja kan Ustadz? Semua. Lihat ya negara-negara Islam di Afrika, betul. Di beberapa negara Asia rata-rata begitu ya. Betul. Nah, padahal diberikan yang saya bilang tadi dikaruniai Allah dengan mineral, dengan tanah yang subur. Nah itu yang pertama. Ada yang kedua nih. Nah ini debatable. Ini pasti banyak yang gak suka juga. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri. Kalau yang tadi adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Kita tahu bahwa abad 15 setelah Barat terus kemudian meninggalkan agama, mereka mulai melakukan merkantilisme. Mereka mulai melakukan penjajahan, ekspansi, western expansion. Nah
Dan targetnya adalah ya negeri-negeri timur sebenarnya. Portugis, Inggris, lalu terus kemudian negara-negara Eropa. Yang relatif beragama. Betul, yang relatif beragama. Mereka semua cari. Makanya kan dikenal satu kapal ada Gold, Gospel, and Glory. Yes. Gold mereka cari, Gospel itu cara untuk mengendalikan daerah-daerah jajahan. Lalu terus kemudian Glory adalah ya bagian daripada kekuasaan imperialisme. Nah maka ini semua juga membentuk sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwasanya waktu itu ada Papal Bull. Jadi Paus mengeluarkan sebuah keputusan boleh untuk menjajah atas nama Tuhan. Ini dikeluarkan oleh Paus. Nah ini digunakan untuk kemana? Untuk ke negeri-negeri jajahan di seluruh dunia. Dibagi antara Portugis dan Spanyol misalnya. Dibagi antara Inggris dan seterusnya. Nah ini akhirnya menyebabkan negara-negara ketiga sampai sekarang gak pernah maju. Karena ada kepentingan negara-negara imperialisme untuk menjaga agar mereka tetap di atas. Walaupun sekarang udah terjadi perlawanan sengit sekali. Negara Afrika udah dengan Traore segala macam mulai bangkit ya. Dan salah satunya contoh gini misalnya, kenapa dari dulu misalnya Afrika selalu diberikan bantuan uang? Itu kan bermasalah. Artinya menurutku sih bukan masalah ketika mereka kaya sekali sumber daya, tapi kemampuan mengelola sebenarnya. Nah contoh kayak ini misalnya, sampai sekarang kita bisa lihat datanya, negara-negara Afrika yang tertinggal itu tidak pernah dibangunkan manufaktur. Mereka selalu dikirimin baju. Nah kalau baju dikirimin terus, industri manufaktur gak jalan. Tidak berkembang. Begitu industri manufaktur gak berjalan, negara gak akan maju. Kita kan tahu bahwa Singapura, misalnya Cina, Korea, itu semua invest pada bisnis manufaktur. Nah sedangkan bisnis manufaktur di Afrika hampir gak ada sama sekali. Nah itu salah satu mungkin untuk meneruskan penjajahan tadi.